Oke, baik teman-teman. Sebelum kita membahas topik terakhir tentang penyimpulan atau yang kita sebut inferensi, saya ingin kasih tahu dulu ini ada ilustrasi tentang proposisi yang sudah kita pelajari, cuma persisnya di dalam konteks norma hukum atau yang kita sebut operator norma. Kan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang oposisi, ada yang kontraris, ada yang kemudian subkontraris, ada subalterna gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu juga kalau nggak salah sudah saya buatkan kuisnya. Nah, ini kalau di dalam konteks norma hukum, sesungguhnya kita mengenal juga proposisi seperti itu, cuma memang dalam format yang atau istilah yang lain. Misalkan dalam konteks proposisi A atau universal afirmatif, itu biasanya berupa perintah. Misalkan nanti kalian ujian, semua mahasiswa diperintahkan untuk memakai pakaian hitam putih. Gitu ya, itu kan norma perintah yang artinya sifatnya adalah universal afirmatif. Dan itu bersifat kontraris dengan apa proposisi E universal negatif yang sifatnya larangan. Misalkan dilarang menyontek pada saat ujian atau proposisinya mahasiswa tidak boleh menyontek gitu kan. Itu kan menghubungkan dua subjek dan predikat bahwa menyontek itu adalah tidak boleh. Jadi disangkal. Nah, ini eh, yang kadang di dalam konteks keseharian kita suka luput ya bahwa kontradiksi itu terjadi antara perintah dengan dispensasi. Jadi kalau misalkan kalian diperintah pakai baju hitam putih dan kemudian dibolehkan gitu ya untuk nggak pakai baju hitam putih, misalkan alasannya lagi dicuci gitu dan kemudian kalian sudah apa meminta ke panitia ujian gitu karena nggak bisa pakai baju hitam putih sehingga harus pakai baju yang lain, maka itu maknanya adalah dispensasi kalau norma dasarnya adalah perintah gitu ya. Atau yang paling sering di apa mungkin kalian alami adalah ketika pada saat sekolah dulu di SMA, kalian kan diperintahkan untuk sekolah. Jadi kehadiran di sekolah itu kan sebetulnya pada prinsipnya adalah imperatif atau sifatnya wajib. Maka kalau kalian misalkan mengikuti kegiatan atau apa gitu ya, biasanya kan dikasih dispensasi. Walaupun kadang-kadang suka di ini ya dibolak-balik kalau izin buat sakit, dispensasi buat tugas lain gitu kan yang seolah-olah dari sekolah juga. Padahal sebetulnya begini ya, kontradiksinya adalah kalau misalkan norma dasarnya perintah, maka itu pengecualiannya adalah dispensasi. Sebaliknya, kalau norma dasarnya adalah larangan, ya, maka pengecualiannya adalah izin. Ini adalah kontradiksinya. Ya, ini sedikit ini aja ya, apa informasi saja yang kerap kali suka terbolak-balik di dalam dunia hukum. Baik, berikutnya kita akan masuk ke topik tentang inferensi. Jadi kalau kalian masih ingat, di pertemuan sebelum UTS, saya pernah menyampaikan bahwa yang namanya kegiatan akal budi manusia itu bisa kita pilih menjadi tiga tingkatan lah ya. Di tingkatan pertama, kita memproduksi terma-terma atau konsep atau kata dengan mencerap segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar gitu ya. Kita bahasakan. Lalu di tahap kedua, karena sudah banyak sekali terma, manusia kemudian menciptakan yang kita sebut sebagai proposisi, hubungan antara subjek dengan predikat yang diutarakan lewat kalimat. Nah, barulah kita setelah menciptakan berbagai macam proposisi dan menghubungkan proposisi satu dengan proposisi yang lain, maka di tingkat ketiga, kegiatan akal budi manusia itu menciptakan yang kita sebut sebagai argumen. Yang ini tolong di-mute dulu ya. Nah, jadi inferensi itu adalah sebetulnya upaya lebih lanjut dari apa itu di dalam argumen ya. Itu kan kita menciptakan tadi proposisi di awal yang kita sebut proposisi anteseden atau premis dan kemudian kita menghasilkan kesimpulan. Baik, kita lihat di sini. Inferensi itu adalah pertama memahami makna premis dan atau hubungan antar premis yang tadi saya sebut proposisi anteseden.
Kedua, lalu memutuskan untuk menarik kesimpulan yang kita sebut proposisi konsekuen. Jadi di dalam argumen itu isinya adalah proposisi anteseden dan proposisi konsekuen. Gampangnya, proposisi anteseden itu adalah premisnya, premis mayor dan premis minor, sedangkan proposisi konsekuen adalah kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan inferensi. Jadi suatu cara untuk menarik kesimpulan. Nah, di dalam konteks ini yang disebut sebagai inferensi itu ada dua, ada inferensi langsung dan ada inferensi tidak langsung. Yang dimaksud dengan inferensi langsung adalah tindakan menarik kesimpulan berdasarkan sebuah premis. Berarti satu ya, dari satu premis kita menarik kesimpulan. Ada dua cara untuk menarik inferensi langsung. Yang pertama adalah oposisi. Ini satu materi yang kita bahas tadi ya. Oposisi itu antara apa itu? Bisa sifatnya kontradiksi, bisa kontraris, bisa subalterna. Tetapi ada juga yang disebut dengan eduksi. Eduksi ini terdiri dari inversi, konversi, obversi, dan kontraposisi. Nah, eduksi itulah yang akan kita pelajari ya. Dan kalau sempat nanti kita akan lanjut ke inferensi tidak langsung, yaitu tindakan menarik kesimpulan berdasarkan dua atau lebih premis. Jadi premisnya minimal dua atau lebih ya. Caranya apa? Bisa lewat silogisme atau silogisme kategoris dan polisilogisme. Oke, kita lihat dulu ya yang eduksi. Jadi sekali lagi, eduksi itu ada 4 macam, ada konversi, ada obversi, kontraposisi, dan inversi. Apa yang dimaksud dengan eduksi? Eduksi itu adalah penalaran berdasarkan satu premis, atau kita sebut penyimpulan langsung, istilah Inggrisnya immediate inference, dengan cara menukar posisi, mengubah kualitas atau kuantitas, atau menukar dan mengubah proposisi. Ini mungkin masih sangat abstrak ya, kita lihat satu-satu. Misalkan dalam konteks konversi, nah, jadi teman-teman berdasarkan satu premis itu kita bisa melakukan konversi. Apa yang dimaksud dengan konversi? Konversi itu adalah penarikan sebuah proposisi baru yang disebut konvers yang secara logis ekivalen dari premis atau proposisi asal yang disebut konverten. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara menukar posisi dari terma subjek dan terma predikat di premis atau proposisi awal. Misalkan, ini ada ilustrasinya ya, di yang gambar warna kuning ini. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan konversi adalah kita cuma nukar si posisi subjek sama predikat untuk kita bisa menghasilkan kesimpulan yang ekivalen. Oke, posisinya ilustrasinya ini. S ditukar posisinya dengan P. Di tengah-tengahnya ada kopula. Tetapi nanti kita perhatikan ya, ini di bawah ini saya menyatakan ada konversi yang valid bahwa tidak semuanya bisa dikonversi. Oke, misalkan proposisi A, semua S adalah P. Misalkan saya pernah memberi contoh di kelas, semua yang berambut panjang adalah perempuan. Ya, semua S adalah P. S-nya adalah yang berambut panjang, P-nya adalah perempuan. Maka kalau kita konversikan menjadi semua perempuan itu berambut panjang. Padahal kalau kalian masih ingat bahwa yang namanya proposisi A itu predikatnya tidak terdistribusi kan ya. Yang terdistribusi hanyalah subjek. Maksudnya begini, misalkan saya beri contoh lain aja biar gampang. Misalkan semua manusia adalah makhluk hidup. Itu adalah proposisi atau premis yang sesuai dengan fakta ya, bahwa yang namanya manusia itu semuanya ya makhluk hidup. Tetapi kalau kita konversi maka posisinya kan dibalik ya. S-nya menjadi P, P menjadi S, maka semua makhluk hidup adalah manusia. Padahal kita paham bahwa premis atau proposisi yang kedua itu adalah salah. Kan kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu nggak semuanya manusia ya. Ada juga binatang, ada juga tumbuhan misalnya. Maka itu sebabnya ini
proposisi A itu nggak bisa dikonversi ya, karena tadi alasannya. Kalau dikonversi maknanya menjadi berubah. Nah, paling mungkin adalah kita mengubahnya menjadi ini. Konversi yang tepat adalah beberapa P adalah S. Tadi misalkan semua manusia adalah makhluk hidup. Sekali lagi, kita hanya mengatakan semua manusia adalah makhluk hidup, bukan semua makhluk hidup adalah manusia kan? Jadi konsep manusia itu terdistribusi ke dalam konsep makhluk hidup. Di dalam konsep makhluk hidup ada selain manusia atau yang kita sebut non manusia gitu ya, yaitu tumbuhan dan binatang. Maka yang valid itu adalah kita menyebutnya kalau kita coba balikan posisi S dan P-nya, beberapa makhluk hidup atau sebagian makhluk hidup adalah manusia. Ya, ini kualitasnya menjadi berubah. Maaf, kuantitasnya menjadi berubah dari universal A menjadi partikular menjadi I. Contoh berikutnya, proposisi E atau universal negatif. Tiada S ada yang adalah P atau semua S adalah bukan P. Misalkan semua manusia bukanlah binatang, ya. Semua manusia bukanlah binatang. Kalau kita konversikan, maka posisinya dibalik ya. S dengan P-nya menjadi semua binatang bukanlah manusia. Nah, itu maknanya ekuivalen ya, teman-teman. Sebanding, identik gitu. Pernyataannya itu identik. Tidak seperti yang tadi, yang proposisi A. Ini saya beri catatan ekuivalen. Contoh berikutnya, proposisi partikular afirmatif. Misalkan, sebagian mahasiswa itu pintar. Sebagian S adalah P. Sebagian mahasiswa itu pintar. Kalau kita balik berarti sebagian yang pintar itu mahasiswa. Lagi-lagi ini ekuivalen ya. Nah, sedangkan untuk proposisi O atau partikular negatif, beberapa S adalah bukan P. Misalkan sebagian manusia itu oh, nggak suka makan, sebagian manusia nggak suka makan. Nah, ini nggak bisa dikonversi ya teman-teman, tidak bisa dikonversi. Nah, kalau kita coba ingin memahami kenapa demikian, maka ada salah satu cara untuk memahaminya, yaitu melalui yang kita pahami atau kita sebut sebagai diagram Venn. Ilustrasi dari semua posisi proposisi ini, A, E, I, dan O, kalau kita coba ciptakan diagram Venn, maka ilustrasinya menjadi begini. Ya, yang pertama, sekali lagi kita lihat, yang proposisi A. Ketika kita mengatakan semua A adalah B, maka ibaratnya kan ini, sorry, ibaratnya kita setengah mengatakan semua A yang sebelah kiri yang bulatan yang diarsir ini adalah bagian dari B ya. Ini artinya terdistribusikan si subjeknya ke dalam B, ke dalam predikat. Semua A adalah B. Tadi saya beri contoh, misalnya semua manusia adalah makhluk hidup. Konsep A, manusia yang diarsir ini masuk ke dalam konsep makhluk hidup, bagian dari konsep makhluk hidup gitu loh. Tapi kita tidak mengatakan semua makhluk hidup adalah manusia kan? Karena kalau kita mengatakan semua makhluk hidup adalah manusia, maka gambarnya menjadi gini, yang sebelah kanannya. Artinya, ini kalau dikonversi nggak identik gitu, teman-teman. Ya, menjadi berubah posisinya. Bisa dipahami ya? Ini kok jadi ada warna-warna merah itu apaan ya? Dari saya kali ya? Sorry. Oh, oke, oke, oke. Ini kan dari saya. Kalau tadi dari mana ya? Maaf itu Pak dari saya Pak. Oke, Pan. Ya siapa? Ini ya bisa dilihat ya, teman-teman. Ini kan apa? Proposisi A ya. Ini kita ngomongin ini, dia bagian dari yang B, gitu.
Sedangkan kalau kita konversi ternyata berubah karena yang diomongin adalah semua B adalah A, jadi begini. Oke, saya anggap kalian paham. Tetapi untuk proposisi E dan I itu kita bisa lihat gambarnya identik, artinya ekuivalen. Tiada A adalah B tadi ya, atau tiada B adalah A. Ini kan sama tuh gambarnya, diagram Venn sama. Itu yang kita sebut sebagai konversi yang valid. Begitupun dengan I, ya, gambarnya persis sama. Sedangkan untuk proposisi O, kita perhatikan di sini sebagian A adalah bukan B. Kita kasih tanda X ya, di sini kan sama si gambarnya dikasih tanda X, itu artinya sebagian dari A ini bukan B. Tapi kalau kita mengatakan sebagian B bukan A, maka menjadi begini. Itu sebabnya tadi saya katakan tidak semua proposisi ini bisa dikonversi ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ya ini adalah salah satu cara menyimpulkan sih. Misalkan saya beri contoh lagi dah. Proposisi A, semua mahasiswa adalah pelajar. Ini proposisi yang betul ya, teman-teman. Sesuai dengan kenyataan. Yang namanya mahasiswa itu adalah pelajar. Kalau kita konversi, posisinya S dengan P-nya diubah, dibalikin, maka semua pelajar adalah mahasiswa. Padahal maknanya kan beda ya. Padahal kita tahu apa semua pelajar tidak semua pelajar itu adalah mahasiswa, ada juga siswa kan, ada siswa SD, siswa SMP, gitu, SMA dan lain sebagainya. Jadi pernyataan yang kedua ini keliru ya, tidak ekivalen seperti halnya inilah yang gambar A itu. Maka itu sebabnya kalau kita coba konversi memang sifatnya menjadi terbatas. Semua mahasiswa adalah pelajar itu kalau kita konversi, kita bisa menyimpulkan dari situ, dari premis bahwa semua mahasiswa adalah pelajar, maka sebagian pelajar adalah mahasiswa. Ya, ini cara menyimpulkan lewat konversi. Contoh lain misalkan semua pegawai itu bukan pengangguran. Ini adalah proposisi E, maka kalau kita konversi semua pengangguran bukanlah pegawai. Ini nilainya sama persis identik atau ekuivalen ya. Begitupun dengan proposisi I, sebagian makhluk hidup adalah tumbuhan, sebagian tumbuhan adalah makhluk hidup. Ya, sekalipun ini kita perhatikan mungkin secara faktual apa itu kurang tepat ya, tapi secara logis ini logis. Yang saya maksud tidak tepat itu pernyataan bahwa sebagian tumbuhan makhluk hidup itu kan salah sebetulnya ya. Karena faktanya semua tumbuhan yang makhluk hidup gitu kan. Tetapi secara logis ini tepat ya pernyataan ini. Inilah yang kita maksud di awal perkuliahan bahwa logika pada dasarnya tidak berurusan dengan kebenaran ya. Kita cuma bicara tentang penalaran apakah valid atau tidak. Contoh lain misalkan sebagian binatang hidup di air, maka sebagian yang hidup di air adalah binatang. Oke, ini yang sesuai dengan fakta lah ini mah. Nah, ini terakhir proposisi O, sebagian makhluk hidup bukanlah tumbuhan, maka sebagian tumbuhan bukanlah makhluk hidup. Nah, ini tidak valid ya. Itu ya, teman-teman, salah satu contoh inferensi atau penarikan kesimpulan berbasiskan satu premis atau satu proposisi aja lewat jalur yang kita sebut sebagai konversi. Tetapi tentu saja tidak hanya konversi ya. Tadi saya telah menyebutkan, selain konversi ada pula yang kita sebut dengan istilah obversi. Nah, ini agak sedikit lebih rumit ya. Obversi adalah penarikan sebuah proposisi baru yang kita sebut obverse. Ini peristilahan aja lah. Yang secara logis ekivalen dari premis atau proposisi asal dengan cara pertama kita mengubah kualitas proposisi tetapi tidak mengubah kuantitasnya.
Maksudnya mengubah kualitas proposisi adalah yang asalnya proposisi afirmatif, misalkan, kita ubah menjadi negatif. Sebaliknya, yang asalnya negatif kita ubah menjadi afirmatif. Atau contoh konkretnya, dari A jadi E, atau dari I jadi O, dan sebaliknya. Nah, setelah cara yang pertama, lalu kita mengubah terma predikat dengan terma komplemennya. Misal, kalau predikatnya adalah manusia, maka kita ubah menjadi non-manusia. Ya, ini mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Ini ilustrasinya teman-teman. Ini silahkan bisa dilihat, silahkan coba dipahami. Tapi intinya ada dua langkah itu tadi. Nah, kalau kita melihat oversi, kita bisa lihat contoh di bawah ya di dalam bagan. Misalkan proposisi A, semua S adalah P. Berarti lewat oversi pertama kita harus mengubah kualitas. Kalau kita mengubah kualitas berarti proposisi A ini kita ubah menjadi proposisi E. Ya. Setelah itu, terma predikatnya diubah menjadi terma komplemen. Maka yang semula semua S adalah P, misalkan semua manusia adalah makhluk hidup gitu ya, menjadi tiada S adalah non P. Tadi contohnya adalah semua manusia adalah makhluk hidup. Maka tiada manusia adalah non makhluk hidup. Ya, tiada manusia adalah non makhluk hidup atau semua manusia bukanlah non makhluk hidup, yang artinya adalah makhluk hidup gitu ya. Ini memang terkesan semacam permainan kata, tetapi sesungguhnya ini persoalan logis ya teman-teman. Kalau kita bicara komplemen. Nanti saya akan berikan contohnya setelah slide yang ini ya. Kita coba lihat dulu aja bagaimana hubungan antara obverten yang kemudian diubah menjadi obverse. Contoh berikutnya proposisi E. Tiada S adalah P. Ya, atau semua S adalah bukan P. Itu kan sama aja ya. Maka kalau kita operasi menjadi proposisi A. Tetapi jangan lupa si P-nya jadi non P ya. Maka semua S adalah non P. Berikutnya, proposisi I, beberapa S adalah P. Maka kalau kita operasi menjadi beberapa S adalah bukan non P. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah mekanisme oversi. Apa? Tetapi nanti kita lihat apakah semua dari hal ini kalau kita diciptakan diagram Venn-nya ini valid atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa semua oversi itu valid ya. Bisa kita lihat dari gambarnya bahwa pernyataan semua A adalah B itu sama dengan mengatakan tiada A adalah non B. Ya, begitupun di proposisi yang E, tiada A adalah B, itu sama maknanya atau identik atau ekivalen apabila kita mengatakan semua A adalah non B. Gambarnya persis sama ya. Demikian pula dengan proposisi partikular afirmatif. Sebagian A adalah B, gambarnya yang ketiga ya, dari atas. Itu sama dengan mengatakan sebagian A adalah bukan non B. Dan seterusnya. Kalau kita coba contohkan, misalnya, tadi ya, ada dari proposisi A, kita coba oversi. Berarti pertama kita mengubah kualitasnya. Kalau kita mengubah kualitas, ini kan proposisi A itu kualitasnya adalah afirmatif atau positif. Maka kita ubah menjadi negatif. Berarti menjadi proposisi E. Ya. Dan di saat yang sama, predikatnya kita ubah menjadi komplemennya. Yang asalnya pelajar berarti menjadi non-pelajar. Maka oversinya adalah semua mahasiswa adalah pelajar itu kalau kita oversikan menjadi tidak ada mahasiswa
yang non pelajar. Kita perhatikan pernyataan bahwa semua mahasiswa adalah pelajar itu maknanya identik atau ekuivalen dengan apabila kita mengatakan tidak ada mahasiswa yang non pelajar, gitu ya. Artinya ya semua mahasiswa adalah pelajar, gitu kan. Ini adalah pernyataan yang sesungguhnya identik. Contoh lainnya, misalkan semua pegawai bukanlah pengangguran. Ini adalah proposisi universal negatif. Semua pegawai adalah bukan atau bukanlah pengangguran. Maka kalau kita operasikan, sekali lagi kita ubah dulu kualitasnya. Kalau kita mengubah kualitas universal negatif, maka menjadi universal positif. Kalau universal positif berarti proposisi A. Itu yang pertama. Yang kedua, predikatnya di sini adalah pengangguran. Maka komplemennya adalah non pengangguran. Sehingga kesimpulannya dari situ adalah semua pegawai adalah non pengangguran. Ya, ini kan maknanya sama aja gitu. Begitupun misalkan sebagian binatang hidup di air, kita ubah ini karena ini adalah proposisi afirmatif, partikular afirmatif, maka menjadi partikular negatif ya. Kalau kita operasikan menjadi sebagian binatang bukanlah atau tidak non hidup di air. Ini memang mungkin sorry ya, secara kebahasaan mungkin rumit, cuma makna logisnya tetap ekivalen. Atau contoh lainnya, misalkan sebagian makhluk hidup bukanlah tumbuhan, karena kita tahu faktanya misalkan ada manusia, ada juga hewan. Kalau dioperasi maka sebagian makhluk hidup adalah non-tumbuhan. Ini sekali lagi merupakan inferensi yang valid ya teman-teman. Jauh ini bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Ini kita masih bicara tentang eduksi. Insya Eh, Allah bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini kita lanjut ke kontraposisi. Kontraposisi itu adalah penarikan sebuah proposisi baru yang secara logis ekivalen dari premis atau proposisi asal yang caranya pertama menukar posisi terma subjek dan terma predikat. Nah, ini kan berarti mirip kayak konversi ya, menukar posisi terma subjek dengan terma predikat. Tetapi ada juga setelah itu cara kedua, maksud saya setelah cara pertama tadi harus dilanjutin ke tahap kedua ya, yaitu diubahnya setelah dibolak-balikin subjek dengan predikatnya diganti dengan terma komplemennya. Kayak tadi, kayak di operasi. Yang asalnya misalkan termanya manusia menjadi non-manusia. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi dari kontraposisi yang valid ya. Misalkan proposisi A, semua S adalah P. Dalam konteks kontraposisi, maka kita akan mengubah posisi subjek dan predikatnya dan diubah dengan terma komplemen. Sehingga menjadi semua non-P adalah non-S. Ya, itu adalah kontraposisi yang valid. Kemudian, proposisi E, tiada S adalah P. Nah, ini kalau diubah di kontraposisikan kan harusnya tiada non-P adalah non-S. Tetapi sesungguhnya kita nanti akan melihat di dalam diagramnya, di dalam diagram Venn itu tidak valid karena yang diomongin itu berbeda. Sehingga kita terpaksa harus mengubahnya menjadi proposisi O. Ya, sebagaimana halnya konversi dari proposisi A ke proposisi I gitu ya. Maka kalau diubah dari E itu menjadi O. Semua non-P adalah bukan non-S.
Ya, ini dengan batasan karena kita sesungguhnya telah melanggar konsep kontraposisi sih ya, dalam artian kan kontraposisi tidak memerintahkan untuk mengubah kuantitas ya sesungguhnya. Itu sebabnya dikatakan dengan batasan. Kemudian proposisi beberapa S adalah P kalau dikontraposisikan menjadi beberapa non P adalah non S. Nah, ini sifatnya nihil karena tidak valid. Nanti kita akan lihat ya. Dan terakhir, beberapa S adalah bukan P menjadi beberapa non P adalah bukan non S. Kalau kita coba lihat di dalam diagram Venn, maka ilustrasinya adalah ini. Pertama, kita bisa lihat bahwa proposisi A itu identik. Ya, ketika kita mengatakan semua A adalah B, maka itu sesungguhnya identik apabila kita mengatakan semua non B adalah non A. Ya, ini sekali lagi adalah pernyataan yang secara logis identik. Tetapi di dalam proposisi E, kalau kita coba kontraposisikan, maka kita akan menemukan makna yang berbeda ketika kita mengatakan tiada A adalah B, yang gambarnya ini, ya, itu berbeda dengan mengatakan tiada non B adalah non A, karena diagram V-nya menjadi seperti ini. Berikutnya, proposisi partikular afirmatif. Apabila kita mengatakan sebagian A adalah B, seperti terilustrasikan di sini, maka kalau kita kontraposisikan, sesungguhnya juga tidak valid. Karena pernyataan sebagian non B adalah non A itu seperti ini. Tapi untuk proposisi O, ya, sebagian A adalah bukan B, itu sama dengan kita mengatakan sebagian non B adalah non A. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dalam konteks kontraposisi yang valid itu cuma proposisi A dan proposisi O. Itu kenapa kalau kalian ngeh ya di dalam judul di PPT ini huruf A dan O saya miringkan. Itu maksudnya adalah bahwa untuk bisa mengingat untuk kontraposisi itu A dan O ya. Sorry, ini judulnya masih salah. Maksudnya adalah contoh kontraposisi ya. Sekali lagi kontraposisi itu tadi kita menukar posisi subjek dengan predikat, tetapi sekaligus juga menggantinya dengan terma komplement. Maka dari proposisi semua mahasiswa adalah pelajar menjadi semua non pelajar adalah non mahasiswa ya. Itu adalah satu penyimpulan yang valid. Oke, sedangkan tadi kita kalau A kan nggak bisa, begitupun dengan I ya, nggak ekivalen, barulah kita melihat bahwa proposisi O yang bisa dilakukan kontraposisi ya. Sebagian makhluk hidup bukanlah tumbuhan, maka itu sebanding dengan mengatakan sebagian non tumbuhan adalah non makhluk hidup. Oke, itu kontraposisi. Ini terakhir ada sih yang kita sebut inversi, cuma ya mudah-mudahan ini tidak memusingkan ya. Sekali lagi ini sepintas aja. Sesungguhnya yang paling sering di dalam praktek itu biasanya kita menggunakan konversi dan obversi ya. Kontraposisi sesekali digunakan, lebih jarang lagi inversi karena lebih kompleks ya. Nah, kita lihat kalau kita bicara inversi, pada prinsipnya sama, suatu inferensi langsung, penarikan sebuah proposisi baru yang secara logis ekivalen dari premis atau proposisi asal. Nah, gimana caranya? Pertama, kita mengubah kuantitas proposisi tanpa mengubah kualitas.
Kalau kita mengubah kuantitas, maka artinya yang dari universal menjadi partikular gitu ya. Sebaliknya, dari partikular menjadi universal tanpa mengubah kualitasnya. Artinya kalau misalkan itu afirmatif ya tetap afirmatif. Kalau negatif ya tetap negatif. Lalu tahap kedua adalah mengubah terma subjek dan predikat dengan terma komplemennya. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat apa aja sih inversi yang valid, maka kita bisa lihat di sini ya. Sesungguhnya tidak ada inversi yang valid ya. Karena secara umum kita perhatikan dari proposisi A ketika diubah menjadi inversinya, yaitu proposisi I, ini sifatnya dengan batasan. Jadi dia terbatas, tidak identik seutuhnya sebetulnya ya. Dari pernyataan semua S adalah P, kalau kita inversikan menjadi sebagian non S adalah non P. Ya, ini terbatas, tidak identik. Kemudian dari proposisi universal negatif, tiada S adalah P atau semua S adalah bukan P, maka ini bukan E ya, inversinya menjadi O. Karena beberapa kan, kalau beberapa dia berarti partikular negatif. Beberapa non S adalah bukan non P. Lagi-lagi ini dengan batasan. Sedangkan untuk proposisi yang partikular, baik yang afirmatif maupun negatif, kita bisa lihat di sini bahwa dia tidak dapat diinversi. Ya. Oke, ini sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini contohnya misalkan tadi ya, ini sekalipun dengan batasan, ketika kita mengatakan semua mahasiswa adalah pelajar, yang mana ini pernyataan yang sekali lagi benar ya, sesuai dengan kenyataan, maka maknanya dalam konteks inversi itu dengan batasan artinya nyaris identik lah ya, dengan pernyataan beberapa non-mahasiswa adalah non-pelajar. Ini nyaris identik, walaupun tidak identik. Oke, itu contoh di proposisi A. Begitupun di proposisi universal negatif, misalkan semua pegawai bukanlah pengangguran. Maka kalau kita coba inversikan menjadi beberapa non-pegawai bukan non-pengangguran. Ya, ini adalah dua bentuk inversi yang mungkin dalam arti yang terbatas. Sedangkan untuk proposisi yang sifatnya partikular, baik yang afirmatif I maupun yang negatif yaitu O, dia tidak bisa diinversi karena bersifat invalid. Itu pembahasan tentang inferensi ya. Nanti saya coba buatkan apa itu ya kuisnya lah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami memang kalau yang penarikan kesimpulan seperti ini, termasuk juga nanti kita belajar silogisme itu, kita memang perlu dilatih ya teman-teman di dalam menciptakan penyimpulan-penyimpulan yang valid itu eh, sebagaimana halnya pernah disampaikan bahwa logika memang di satu sisi ini adalah suatu ilmu ya yang sifatnya sistematis, kita bisa menguraikan secara apa itu kognitif gitu ya, bisa memahami. Tetapi di saat yang sama jangan lupa bahwa logika memang adalah keterampilan praktis juga, teknik. Artinya kalau kita analogikan, kalau kita ibaratkan misalkan kalian ingin belajar mobil gitu ya, kalian ingin belajar kendaraan bermotor, tentu mengandaikan pemahaman kognitif dulu gitu ya. Ada gas gitu kan, ada rem dan lain sebagainya. Tapi setelah itu kan perlu keterampilan praktis gitu. Artinya perlu latihan gitu ya. Tanpa latihan atau cuma kognitif doang kan nggak akan bisa juga gitu. Begitupun dengan pembahasan di dalam logika. Jadi ya mudah-mudahan nanti lewat kuis kalian dilatih dan bisa memahami lah, bisa makin peka di dalam melihat mana penyimpulan yang valid dan tidak valid. Karena sekali lagi teman-teman, kalau kalian nggak beres di level logika,
itu apa ya? Bagaimana mungkin kalian bisa menyaring informasi dan kemudian memproses di otak kalian, kira-kira gitu. Ibaratnya kan logika ini adalah perkakas di dalam otak kita, dan kalian itu selaku pelajar itu akan nanti memperoleh informasi kan, informasi masuk ke kepala kalian, memproses dan menciptakan kesimpulan-kesimpulan. Kalau kita nggak beres di tataran logika di dalam penyimpulan, maka bahkan salah satu pemikir di dalam Islam itu pernah menyatakan keilmuannya itu patut diragukan gitu ya, kalau orang yang logikanya nggak beres gitu. Karena sesederhana tadi kan, logika ibarat adalah filter, sedangkan pengetahuan itu kan premis dan proposisi itu yang kita serap dan kemudian diciptakan menjadi kesimpulan-kesimpulan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini topik terakhir, yaitu inferensi tidak langsung. Kalau yang tadi kita bahas itu kan eduksi. Eduksi adalah inferensi langsung. Inferensi langsung adalah inferensi yang berbasiskan satu premis. Kalau silogisme, silogisme itu adalah, kita lihat ya, penalaran atau penyimpulan tidak langsung dalam argumen deduktif berdasarkan dua premis yang kita sebut proposisi anteseden atau premis mayor dan premis minor, yang melahirkan satu atau sebuah kesimpulan yang kita sebut proposisi konsekuen. Jadi di dalam argumen atau di dalam silogisme isinya adalah proposisi anteseden yang kita sebut premis mayor dan premis minor, dan proposisi konsekuen yang kita sebut kesimpulan. Nah, di sini kita memang bisa memilah antara dua jenis silogisme ya. Yang pertama adalah silogisme kategoris, yaitu argumen deduktif yang terdiri dari 3 proposisi kategoris yang mengandung 3 terma, yaitu terma mayor, terma minor, dan terma tengah, terma menengah, atau middle term istilah lainnya ya. Nanti kita coba lihatlah yang dimaksud dengan ini semua apa. Yang masing-masing muncul 2 kali. Tetapi ada juga yang kita sebut silogisme hipotetis, yaitu argumen deduktif yang terdiri dari 1 proposisi bersyarat dan 2 proposisi kategoris. Saya beri contoh langsung aja. Kalau silogisme kategoris kan 3 proposisi ya, ada 3 terma. Misalkan semua manusia itu adalah makhluk yang fana gitu ya. Semua manusia adalah makhluk yang fana, artinya bakal meninggal. Itu adalah premis mayor ya. Nah, kemudian premis minornya adalah Andi adalah manusia. Maka kesimpulannya Andi adalah makhluk yang fana. Itu kan contoh silogisme kategoris. Kalau silogisme hipotetis, proposisi yang pertama harus bersyarat. Kalau bersyarat itu kalian harus mengingat apa itu? Proposisi misalkan yang suka saya beri contoh, proposisi jika maka ya. Jika hujan maka jalanan basah. Ya, itu kan adalah proposisi bersyarat. Kalau hujan berarti jalan basah. Kemudian katakanlah ini mesti dilengkapi oleh 2 proposisi kategoris. Misalkan proposisi keduanya kita nyatakan tidak hujan. Kan tadi jika hujan maka jalan basah. Proposisi keduanya adalah tidak hujan, maka jalanan tidak basah, kesimpulannya gitu ya. Itu adalah contoh silogisme hipotetis. Nah, sebelum kita beranjak melihat berbagai macam figur dan corak dari silogisme, tentu kalian harus memahami komponen-komponen di dalam silogisme ya. Yang membentuk silogisme itu apa aja? Pertama, ada yang disebut dengan terma mayor, yaitu terma predikat dari kesimpulan. Nanti pokoknya kalau kita melihat di dalam kesimpulan dan itu menjadi terma predikat, berarti itu adalah terma mayor. Ada pula yang disebut dengan terma minor atau terma subjek dari kesimpulan. Berikutnya ada juga terma tengah atau terma menengah atau middle term, simbolnya M ya.
yaitu terma yang muncul dalam premis mayor dan dalam premis minor. Ini sebenarnya adalah terma yang menghubungkan ya premis mayor dengan premis minor. Ada nggak hubungan di situ gitu loh. Kemudian ada premis mayor, yaitu premis yang memuat terma mayor ya. Dan ada juga premis minor, yaitu premis yang memuat terma minor. Dan terakhir, unsur yang terakhir adalah kesimpulan atau yang kita sebut sebagai proposisi yang muncul berdasarkan premis mayor dan premis minor yang memuat terma mayor dan terma minor. Ini kalau kita memahaminya secara teknis gitu ya, unsur-unsurnya apa aja segala macam gitu kan. Yang sifatnya teknis sekali, maka inilah komponen-komponen dari silogisme. Oke, nah dalam konteks silogisme kategoris, kita ini bisa menemukan berbagai macam figur positioning gitu ya, peletakannya di mana gitu kan. Tentu dalam konteks terutama kita ingin melihat gimana sih argumen atau silogisme yang valid ya. Nah, di sini perhatikan bahwa figur silogisme itu adalah letak term menengah tadi. Karena ingat bahwa term menengah itu kan dia menghubungkan premis mayor dan premis minor, sehingga posisi dia itu ibaratnya sangat penting karena dia bisa menjamin atau tidak suatu kesimpulan valid atau tidak ya. Nah, kalau kita ingin coba lihat posisi dari term menengahnya, itu ada 4 variasi posisi dari term menengah. Di figur pertama misalkan, term menengah itu menjadi subjek dalam premis mayor dan predikat dalam premis minor. Figur ini disebut dengan figur subjek predikat. Jadi kalau kita ngomongin figur subjek predikat, berarti kita lagi ngomongin si posisi term menengahnya. Ya, term menengahnya jadi subjek di dalam premis mayor dan jadi predikat di dalam premis minor. Ada pula figur kedua di mana si term menengah itu menjadi predikat dalam premis mayor dan predikat dalam premis minor. Maka kita menyebutnya figur pre gitu ya, predikat-predikat. Sebaliknya ada juga yang hanya menjadi subjek si term menengah itu di dalam figur ketiga. Dan terakhir di dalam figur keempat bisa juga si term menengah itu di dalam premis mayor jadi predikat, sedangkan di dalam premis minornya menjadi subjek. Nah, dari semua ini kan, dari semua variasi ini, dan kalau kita masih mengingat modus silogisme mengenai susunan proposisi dalam berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, kan ada macam-macam tuh ya, ada A, I, O, dan ini kalau kita total 4 kali 4 berarti kan jadi 16 variasi ya. Ada 16 variasi silogisme. Oke, nah dari sini kita akan coba melihat yang kita bahas tadi 1 sampai 4 ya. Maksudnya gimana posisi si term menengah. Nah, term menengahnya begini tadi ya. Figur pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama, si middle term-nya dia menjadi subjek di premis mayor dan menjadi predikat di dalam premis minor. Ini hubungannya seperti ini. Kalau yang kedua, dia menjadi predikat-predikat, pre-pre, sub-sub, dan pre-sub. Nah, teman-teman, maksud dari semua ini adalah sekali lagi kita tuh ingin tahu kalau positioning dari yang 4 ini tuh apa aja sih eh, apa silogisme yang valid gitu ya. Nah, berdasarkan modus ini kita bisa melihat ketentuan di sini ya. Misalkan di yang pertama ya figur pertama dikatakan bahwa premis minor itu harus afirmatif ya. Premis minor berarti kan yang kedua ya, sebelum yang bawah. Yang kedua ini. Nah, katanya harus premis minor harus afirmatif, nggak boleh negatif gitu loh. Sedangkan premis mayor juga harus universal katanya. Maka berdasarkan ketentuan ini, kita dapat menemukan bentuk silogisme
A, E, I, O. Ini maksudnya jangan lupa ini adalah proposisi. A itu proposisi universal negatif. E universal negatif gitu ya. A universal afirmatif, E universal negatif, I partikular afirmatif, O partikular negatif. Ini adalah perpaduan yang kita bisa masukkan ke dalam figur ini. Ya, kita harus pakai ini nih. Kalau kita ingin menghasilkan silogisme yang valid, teman-teman. Ini sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Misalkan tentu paling gampang tadi ya, saya sudah beri contoh. Semua manusia itu adalah makhluk fana. Ya, semua manusia adalah makhluk fana. Berarti kan itu proposisi A ya, proposisi universal afirmatif. Semua manusia adalah makhluk fana. Berarti terma manusia di situ adalah middle term kan. Semua manusia adalah makhluk fana. Makhluk fana adalah predikatnya di situ ya, di premis mayor itu. Misalkan di dalam premis minornya saya katakan Andi adalah manusia. Kita perhatikan sama ya. Andi S adalah manusia. Manusia adalah middle term-nya. Maka Andi adalah makhluk fana. Itu semua adalah A, 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 ya kan? Itu adalah bentuk silogisme yang A, A, A. Tetapi kita juga bisa menggunakan bentuk silogisme E, A, E, ya. Tinggal dimasukkan saja ya. Itu silahkan nanti kalian coba buat contohnya ya. Berarti tidak melulu yang namanya silogisme itu mesti universal afirmatif semua. Bisa juga ini ya, EAE, AII, EIO untuk menciptakan silogisme yang valid di dalam figur yang pertama. Nah, ini memang terkesan harus menghafalkan ya. Terkesan harus menghafalkan. Walaupun tentu kalau saya cenderung yang ya berharapnya kalian bisa lebih memahami nantilah lewat kuis terutama ya dengan sebetulnya begini, tanpa kita paham ketentuan-ketentuan ini teman-teman, kalau kalian penalarannya suka diasah itu akan peka untuk melihat mana penyimpulan yang valid dan tidak sesungguhnya ya. Ini sekali lagi logika ini adalah perumusan secara teknis saja yang dilakukan oleh Aristoteles gitu kan. Dulu ketika dia pikirkan gitu secara filosofis ternyata dia menemukan ini semua gitu ya yang sampai hari ini kita pelajari. Tapi dalam praktek sehari-hari tentu saja ya karena ditambah kalian akan menjadi sarjana hukum gitu ya. Mungkin hafalan-hafalan seperti ini akan sangat istilahnya tidak praktikal ya. Tetapi yang penting kalian harus bisa berpikir logis dan itu sebabnya nanti akan saya coba buatkan kuis-kuisnya lah. Mudah-mudahan kalian dari situ bisa berlatih. Cuma kalau ditanya kenapa itu ya penyimpulan ini valid dan tidak valid ya ini penjelasannya. Ini penjelasan secara teknisnya. Ini memang adalah satu modus-modus yang lazim dipelajari di dalam pembelajaran tentang logika. Oke, saya kasih contoh ya. Ini misalkan figur subjek predikat yang tadi, yang pertama. Bentuk silogisme contohnya kan tadi kalau ingin valid adalah AAA atau EAE ya. Kalau AA berarti premis mayor misalkan. Oh ini tadi baru saya kasih contoh ya. Semua manusia adalah makhluk fana. Perhatikan. Manusia di sini M atau middle term. Makhluk fana P. Ya. X adalah manusia. X ini tentu bisa diisi siapapun ya. Bisa diisi misalkan Naila, Irfan, Dimas gitu ya. X adalah manusia. Maka kesimpulannya X adalah makhluk fana.
Ini adalah contoh figur subjek predikat dengan proposisi A, A, A. Contoh lain misalkan apa? Tadi itu bentuk silogismenya bisa A, E ya. Nah, semua manusia adalah makhluk fana, X adalah bukan manusia. Misalkan, ya anjing bukanlah manusia. Maka kesimpulannya anjing bukanlah makhluk fana. Ini adalah kesimpulan yang logis tentu saja. Bukan tidak sesuai dengan fakta, tetapi kita tetap menyimpulkan bahwa ini adalah penyimpulan yang logis. Kemudian contoh figur yang predikat-predikat, misalnya bentuk silogismenya pakai yang AAA juga ya. Nah, sorry ini maksudnya figur subjek predikat, bentuk silogisme AAA, dan contohnya adalah AEE. Padahal kita temukan di dalam subjek predikat tadi, yang valid cuma yang AAA, EAE, AII, EIO. Sedangkan tadi saya kasih contoh AEE ya. AEE itu cuma masuk di figur yang pre-sub. Itu sebabnya saya koreksi ya. Bentuk silogisme yang AE ini, contoh ini adalah tidak valid. Oke. Semua manusia adalah makhluk fana. Sekali lagi ya. X adalah bukan manusia. Maka X adalah bukan makhluk fana. Perhatikan di belakang tadi bahwa kalau kita ingin pakai figur subjek predikat, premis minornya harus afirmatif. Sedangkan di contoh yang tadi, di sini premis minornya adalah bukan manusia, berarti kan tidak afirmatif ya, melainkan negatif. Ini adalah proposisi O atau proposisi E ya. Ini kan negatif, nggak bisa tuh, tidak sesuai dengan ketentuan. Maka itu sebabnya silogisme yang AEE ini di dalam konteks atau figur subjek predikat itu tidak valid. Contoh lain, figur predikat-predikat. Ya, figur predikat-predikat kita lihat yang kedua ya. Bentuk silogisme yang valid adalah AEE, EAE, AOO, dan EIO. Ketentuannya salah satu premis harus negatif. Dan premis mayornya harus universal. Si coraknya begini ya, middle term-nya di ujung tuh. Kita bisa lihat. Nah, sekarang kita coba masukkan. Kita coba masukkan di dalam figur predikat-predikat bentuk silogisme AAA yang kita sudah bisa duga ini invalid ya. Ini tidak valid. Premis mayornya semua manusia adalah makhluk fana. Oke. X adalah makhluk fana. Ini bisa diisi Andi gitu ya, 6 orang lah. Maka kesimpulannya X adalah manusia. Ini adalah penyimpulan yang tidak valid karena positioning dari si middle term-nya itu kan tidak menghubungkan ya. Tidak menghubungkan premis mayor dengan premis minor sehingga kesimpulannya tidak bersifat niscaya. Atau kalau tadi kita membaca lagi karena di dalam figur predikat-predikat salah satu premis itu harus negatif dan premis mayornya harus universal. Di sini kita temukan bahwa premis mayornya universal, tetapi salah satu premisnya tidak ada yang negatif, semuanya afirmatif. Oke, nah contoh berikutnya, Nah, kita bentuk silogisme yang AEE ini mestinya kita sudah bisa menduga dia akan menghasilkan silogisme yang valid. Misalkan, semua manusia adalah makhluk fana. Kemudian, X bukanlah makhluk fana. Ya, katakanlah malaikat gitu. Malaikat bukanlah makhluk fana. Maka
malaikat bukanlah manusia. Ini bisa terasa ya, sangat valid gitu kan. Penyimpulan yang valid. Karena bentuknya ini sesuai dengan figur atau modusnya. Oke, ini dua contoh yang mudah-mudahan bisa kalian pahami bahwa bentuk silogisme itu tidak menjamin validitas. Karena kita harus menyesuaikan dengan figurnya. Figur itu sekali lagi adalah posisi dari si middle term-nya di mana gitu. Dan setiap posisi middle term itu akan menentukan ketentuan tadi. Apakah premisnya harus universal, apakah harus ada yang negatif, harus ada yang afirmatif, dan lain sebagainya. Itu semua kita pelajari di sini. Ya, ini adalah corak silogisme yang valid. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Jadi cuma ada 19 bentuk silogisme yang valid. Ya, dari keseluruhan dari 256 ya, berbagai macam kemungkinan penarikan kesimpulan, cuma ada 19 yang valid di dalam konteks silogisme kategoris. Oke, selanjutnya tadi saya mengatakan di luar dari yang kategoris ada juga proposisi yang sifatnya hipotetis, di mana term predikatnya itu mengafirmasi atau menegasi subjeknya secara bersyarat atau tidak mutlak. Proposisi hipotetis sebetulnya adalah gabungan di antara dua atau lebih proposisi kategoris dengan menggunakan yang kita sebut prakit atau konektif ya. Nah, contohnya misalkan di sini terdapat 3 jenis proposisi hipotetis. Yang pertama kondisional, yaitu proposisi yang mengandung syarat. Misalkan tadi ya, jika hujan turun, maka jalanlah menjadi basah. Ini kan sebenarnya terdiri dari proposisi hujan turun dan jalanan basah, ya. Tapi dihubungkan dengan prakit jika maka, gitu. Nah, di sini ada anteseden, yaitu bagian proposisi yang menyatakan syarat. Proposisi anteseden ya, tadi jika hujan turun, konsekuensinya adalah yaitu proposisi yang menyatakan hasil yang akan tercapai bila syaratnya terpenuhi, yaitu dalam hal ini contohnya adalah maka jalanan basah. Ingat, syaratnya adalah anteseden, konsekuennya itu adalah akibatnya. Jangan dibalik ya. Sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kalau jalanan basah maka hujan turun. Tidak. Kita cuma mengatakan kalau hujan maka jalan basah. Tapi kalau jalan basah bisa aja bukan karena hujan gitu maksudnya. Jadi jangan dibalik-balik karena ada perbedaan antara anteseden dengan konsekuen. Selain itu tentu saja kita mengenal proposisi hipotetis lainnya, misalkan proposisi disjungtif, yaitu proposisi di mana ada dua term predikatnya mengecualikan satu sama lain. Contoh misalkan saya lulus atau gagal dalam ujian. Kan kemungkinannya cuma itu ya. Ini mengingatkan kita pada ketiadaan kemungkinan ketiga ya. Prinsip pengecualian jalan tengah. Kan kalian nanti menghadapi ujian gitu kan. Dan kemungkinannya cuma dua. Saya lulus atau tidak lulus gitu ya. Proposisi ini juga sebenarnya tersusun dari dua proposisi kategoris tadi ya. Lulus dan gagal dalam ujian gitu kan. Cuma dihubungkan dengan prakit atau. Dan ketiga, proposisi konjungtif, yaitu proposisi gabungan antara dua predikatnya diingkari. Misalkan, saya tidak mungkin lulus sekaligus, saya tidak mungkin sekaligus lulus dan gagal dalam ujian. Ya, ini adalah proposisi konjungtif. Oke, kita lihat yang lebih praktikal deh. Saya ingin kasih contoh beberapa saja modus ponen dan modus tolen ya terutama. Nah, ini adalah beberapa percontohan teman-teman di dalam silogisme hipotetis ya. Pertama misalkan modus ponen. Jika P maka Q. P maka Q.
Contohnya misalkan jika saya kuliah offline, maka saya kena COVID. Saya kuliah offline, maka saya kena COVID. Ya, ini adalah kesimpulan yang hipotetis, bersyarat gitu ya. Dan ini valid. Tentu saja sekali lagi jangan kalian kaitkan dengan fakta. Masa karena kuliah offline otomatis COVID? Enggak, ini kan kita mengandaikan bahwa jika syaratnya benar, maka akibatnya benar gitu ya. Dan ini bisa kita ubah. Kayak tadi lah, jika hujan, maka jalan basah. Misalkan ternyata hujan, maka jalan basah gitu kan. Jika P, maka Q, P, maka Q. Atau sebaliknya, jika P, maka Q, tidak Q, maka tidak P. Contohnya, ini adalah modus toleransi ya. Jika saya kuliah offline, maka saya kena COVID. Saya kuliah offline, saya tidak kuliah offline. Saya tidak kena COVID. Misalnya contohnya, saya tidak kena COVID, maka saya tidak kuliah offline. Oke, ini adalah modus tollens. Ada juga modus ponendo tollens. Rumusnya adalah jika tidak A dan B, A, maka tidak B. Kayak tadi ya, saya tidak mungkin hidup sekaligus mati. Faktanya saya hidup, berarti saya tidak mati. Atau modus tollendo ponens, jika P atau Q. Tidak P, maka Q. Saya hidup atau mati. Kemungkinannya cuma dua itu. Saya tidak mati, berarti saya hidup. Ini adalah percontohan-percontohan di dalam konteks silogisme hipotetis ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Mudah-mudahan ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Memang ini sekali lagi kalau kita bicara logika tradisional, mau nggak mau kita berurusan dengan modus-modus, corak-corak yang memang terkesan memusingkan ya, jelimet gitu. Apalagi ketika tadi kita lihat corak-coraknya itu banyak sekali dan seolah-olah kita harus menghafal. Tetapi sesungguhnya, sekali lagi kalau kalian berlatih, kalau kalian paham, maka kalian akan peka di dalam melihat mana penyimpulan-penyimpulan atau inferensi yang valid dan tidak valid. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil saya ini absen terakhir ya. Saya harus buka dulu ininya, berarti. Bentar.